Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar bab 6 mengenai proposal. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 4. Setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat 1. Menentukan informasi penting yang terdapat dalam proposal kegiatan ataupun proposal penelitian. 2. Menyempurnakan proposal dengan melengkapi informasi yang kurang dalam sebuah proposal. 3. Menganalisis proposal yang berkaitan dengan isi, sistematika, dan kebahasaan. 4. Menulis sebuah proposal kegiatan atau proposal karya ilmiah. Kalian semua pasti tahu, sebelum melakukan sebuah kegiatan ada baiknya kita selalu membuat perencanaan yang matang. Kita harus membuat rencana yang merupakan bentuk upaya dan usaha kita dalam merealisasikan dengan baik kegiatan yang ingin dilakukan. Tanpa suatu perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan, suatu kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Sejak tadi kita berbicara tentang proposal. Tapi apa sebenarnya proposal itu? Proposal adalah teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian, dan isinya berupa perencanaan suatu kegiatan. Ada beberapa informasi penting yang harus ada pada sebuah proposal, yaitu 1. Informasi tentang latar belakang pentingnya pelaksanaan kegiatan atau alasan mengapa kegiatan itu harus dilaksanakan. 2. Informasi jenis metodologi pelaksanaan kegiatan. Ini terutama lebih untuk proposal penelitian. 3. Informasi pihak-pihak yang menjadi sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan. 4. Informasi target iuran yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Dan 5. Informasi tentang jadwal dan biaya kegiatan. Berikutnya adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah proposal. 1. Susunannya. Penataan bagian-bagian proposal sesuai ketentuan yang berlaku. Ini untuk mempermudah pemahaman pihak penerima proposal. 2. Kelengkapannya. Penambahan hal-hal penting yang diperlukan. Dalam hal ini informasi yang belum tertulis atau biasa disampaikan secara lisan. 3. Kepentingannya. Pengutamaan bagian-bagian penting. Biasanya menyangkut hal yang dapat dipertimbangkan oleh pihak penerima proposal. 4. Kesesuaiannya. Penyusunan bagian-bagian proposal agar padu dan tidak saling bertentangan dengan memperhatikan hal-hal yang disampaikan sebelumnya. Dan 5. Kejelasannya, yaitu penjabaran bagian-bagian penting proposal yang kurang mapan dengan data terperinci. Dengan memperhatikan aspek-aspek itu, kita dapat melengkapi suatu proposal sehingga menjadi sebuah teks yang utuh. Berikutnya adalah struktur proposal. 1. Pengenalan masalah kegiatan. Hal ini meliputi latar belakang masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan kerangka teori kegiatan. 2. Prosedur penyelesaian masalah. Prosedur penyelesaian masalah ini meliputi pelaksana kegiatan, instrumen yang dibutuhkan, lamanya waktu dan tempat pelaksanaan, serta anggaran kegiatan. Atau supaya lebih lengkap, bagian-bagian dari struktur proposal ini bisa ditambahkan. 1. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Alasan perlu dan pentingnya pelaksanaan kegiatan. 3. Pihak pelaksana dan pihak yang dilibatkan dalam kegiatan. 4. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. 5. Cara atau langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. 6. Jumlah biaya yang diperlukan dan asal biaya tersebut. Dan 7. Manfaat pelaksanaan kegiatan. Setelah membicarakan unsur-unsur proposal, sekarang kita akan membahas tentang fitur-fitur kebahasaan dalam proposal.
Bahasa dalam proposal biasanya 1. Banyak menggunakan istilah ilmiah populer. Maksudnya, penggunaan kata-kata harus sesuai dengan konteks dan diketahui oleh masyarakat umum. Penggunaan istilah yang kurang populer harus dihindari. Atau, apabila digunakan harus disertai pendefinisian. Yang kedua, dalam membuat proposal, pasti kita akan banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah atau prosedur kegiatan. Ini ditandai misalnya dengan kata-kata membaca, mengamati, menyalin, merekam, dan sebagainya. 3. Menggunakan kata-kata pendefinisian atau kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep tertentu yang ditandai dengan penggunaan kata adalah dan merupakan. 4. Menggunakan kata-kata bermakna perincian. Kata ini digunakan untuk menjelaskan urutan yang ditandai dengan pemakaian kata pertama, kedua, selanjutnya, dan lain-lain. 5. Menggunakan kata-kata bersifat keakanan. Kata yang bersifat keakanan sesuai dengan esensi proposal, yaitu berupa usulan kegiatan. Misalnya kata akan, diharapkan, dan direncanakan. Yang terakhir, atau yang keenam, menggunakan kata-kata bermakna lugas denotatif. Tujuannya, agar pihak penerima proposal tidak salah paham. Kata bermakna ganda dan kalimat figuratif harus dihindari. Mengapa? Karena pemakaian kata-kata itu bisa mengaburkan makna yang sebenarnya. Selain keenam kaidah kebahasaan yang sudah saya jelaskan di atas, harus diingat juga bahwa proposal harus menggunakan ragam bahasa baku. Baik itu dalam hal penggunaan kata-katanya maupun struktur kalimatnya. Hal ini terkait dengan tipe dari proposal itu sendiri yang termasuk jenis tulisan ilmiah. Mengingat bahwa proposal itu adalah sebuah perencanaan yang akan kita sampaikan kepada orang lain, maka dalam penyusunan proposal harus diperhatikan aspek-aspek berikut. 1. Sajiannya harus menarik dan mudah dipahami. 2. Strukturnya lengkap. Dan 3. Kaidah kebahasaan benar. Dan yang terakhir, yang harus kita pahami juga bahwa proposal yang baik haruslah berkenaan dengan kepentingan umum dan dapat mengatasi suatu permasalahan. Cukup sekian penjelasan saya di awal materi tentang proposal. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Materi mengenai merancang proposal kegiatan dan proposal karya ilmiah akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati.